Oke teman-teman, ini kita berkenalan dengan Mas Diki nih. Ini Mas Diki ini backgroundnya apa Mas sebetulnya? Perawat. Iya, backgroundnya Perawat Mas, teman-teman. Jadi beliau seorang perawat, terapis, tapi ini bisa membuahkan anggur ratusan dompol ya Mas ya. Ini padahal Alhamdulillah. awalnya belajarnya maksudnya autodidak dari nol atau ya kita belajar dari YouTube. Apa kebetulan saya juga subscribernya Mas Danang. Saya belajar banyak dari beliau. Terus akhirnya tak pikir-pikir, kok pupuk semakin lama semakin mahal. Akhirnya ya udah, kita coba inovasi pakai air lindi. Pupuknya full pakai air lindi. jadi ini teman-teman Mas Diki ini buat pupuknya pakai organik ya, full organik. Jadi pakai air lindi atau air dari sampah. Ini bisa dilihat dulu untuk buahnya ya. Ini luar biasa banyak sekali nih. Nah ini teman-teman untuk buahnya berapa Mas? Ini buah kemarin pas bunga itu hampir 250 dompol. Karena kita takut over cluster, jadi kita kurang lebih ada 220-an dompol. Itu kita kurangi sekitar 30-an dompol. Oh. Jadi luar biasa teman-teman, dari satu pohon bisa mengeluarkan sekitar 250 dompol ya. Dengan banyaknya seperti ini bisa lebih dari 50 kilo ini pastinya ya. Jadi kalau dijual nih satu pohon nih, oh ya ini sebelumnya jenis Everest ya, kalau dijual satu pohon ini bisa berapa juta ini. Jadi nilainya dan perlu teman-teman ketahui untuk di tempat Mas Diki ini nih nggak pakai atap UV, jadi atapnya full dari langit ya. Iya, kita karena kalau misalkan pakai atap UV juga modelnya juga lumayan. Akhirnya ya udah kita pakai ini aja. Soalnya kita kan juga tahu dari YouTube-nya Mas Danang kalau salah satu pohon yang anggur yang tahan banting ya salah satunya Everest. Akhirnya ya udah kita coba tanam di sini Everest. Ya alhamdulillah ini kemarin bunga mekar pas musim hujan, alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Oh ya, Mas, ini untuk perawatannya kemarin gimana pas musim hujan Mas? Pas musim hujan kita kalau misalkan yang jenis Everest paling seminggu atau 2 minggu sekali kita semprot fungisida. Oh Pak Sumar. Padahal semprot waktu itu pas bunga ya? Pas bunga. Ya teman-teman, waktu itu pas bunga ya, pas bunga. Tapi untuk jenis Everest ini ketahanannya lumayan bagus, jadi tetap bisa survive ya. Survive. Terus untuk pemupukannya Mas? Untuk pemupukannya air lindi itu gimana caranya dan setiap apa? Kita pemupukan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali air lindi kita pakainya dosisnya 500 cc atau setengah liter banding 5 liter air. Jadi 1:10 kita kocorkan 1 minggu sekali. Oh ya. Jadi untuk pemupukannya memakai air lindi itu 1:10 teman-teman. Nah, yang belum tahu air lindi itu apa, tolong Mas Diki sendiri yang jelaskan biar tahu air lindi itu apa teman-teman ya. Ya mungkin sedikit bagi teman-teman mungkin masih asing air lindi itu apa. Jadi air lindi itu air dari pembusukan sisa sampah organik. Terutama kita ambilnya dari sisa sampah dapur. Jadi sampah dapur kita bagi dua, anorganik dan organik. Lah, khusus yang organik kita masukkan ke dalam ember. Embernya kita tumpuk, yang atas untuk sampah padat, nanti yang bawah itu kan tetes air yang dari sampah padat itu. Lah air itu yang namanya air lindi. Oh. Jadi teman-teman, ketika kita ada limbah dapur, sampah, itu kita pilah ya. Kita pilah antara organik dan anorganik. Nah, yang organik itu ditumpuk memakai ember, dibikin lubang di bawahnya Mas ya. Betul. Nanti dilubangin di bawahnya, airnya yang netes itu namanya air lindi. Jadi ketika harga pupuk kimia yang melambung tinggi, ternyata dengan air lindi ini bisa satu pohon berbuah 250 dompol ini, saya pikir hal yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi dengan harga pupuk yang melambung tapi dengan organik bisa berbuah dengan sangat bagus. Terus untuk pupuknya itu langsung dipakai atau difermentasi dulu Mas? Kita pas awal tanam itu kita langsung aplikasikan. Setelah kita dapat kita aplikasikan, tapi karena over terlalu banyak air lindinya, jadi kita bingung nyimpannya di mana, terus kita jemur. Lah kok pas dijemur itu berubah jadi warnanya merah air lindi. Yang awalnya hitam pekat kok lama-lama berubah jadi merah.
Lah akhirnya sampai sekarang kita pakai air yang warnanya merah itu, air lindi yang kita jemur. Oh tanpa ya. tanpa dikasih EM4, tanpa dikasih molase dan lain, langsung kita jemur aja. Itu berapa bulan atau berapa hari Mas jemur ini? Enggak ngitung. Enggak, asal kita dapat kita langsung masukkan ke botol aqua, terus kita diamkan. Soalnya kalau lama-kelamaan di ember juga udah membeludak, udah enggak muat, akhirnya ya udah kita masukkan ember, kita botol aqua kita jemur. Oh. Ya, jadi teman-teman dari kesimpulannya Mas Diki ini, jadi sampahnya dikumpulkan, terus ketika airnya yang menetes itu dimasukkan ke dalam botol aqua, lalu dijemur. Lah setelah beberapa hari berubah warna jadi warna kemerahan, itu nanti dipakainya 1:10 dengan air biasa untuk penyiraman, dan jadinya pupuk organik dan bisa membuahkan anggur yang luar biasa banyak seperti ini. Seperti itu Mas ya. Iya betul Mas Danang. Iya. Sebetulnya gini Mas, jadi para petani terutama juga para penggiat anggur kan juga terkendala dengan masalah pupuk ya. Iya. Jadi dari pupuk kimia yang harganya sangat tinggi, Iya, betul. dengan komposisi pupuk organik seperti ini. Terima kasih banyak udah ini Iya. memberikan sharing Mas. Jadi Oh, iya. terutama bagi teman-teman nanti penggiat anggur bisa lebih bersemangat lagi ke depannya Iya, Mas ya. betul. Mungkin Masnya ada saran atau mungkin pendapat atau apa yang bisa disampaikan buat teman-teman terutama para penggiat anggur, monggo. Oh, iya. Ya, mungkin sarannya bagi teman-teman itu kalau pas mau nanam bibit, carilah bibit yang satu genja, dua itu yang tahan jamur. Soalnya ketika pemula itu kalau misalkan ngerawat anggur itu paling capek kalau misalkan bibitnya ibaratnya penyakit dan gampang jamurin, itu susah. Jadi pilihlah ketahanan yang ibaratnya punya ketahanan yang cukup tinggi dengan jamur. Terus untuk masalah perawatan pupuk, kita cuma full pakai organik, alhamdulillah bisa full buah seperti ini. Kalau misalkan bagi teman-teman, monggo bisa dikombinasikan antara pupuk organik dan juga non organik. Gitu aja. Oh iya, terima kasih ya itu teman-teman. Jadi itu yang pertama ya, saran-saran dari Mas Diki ini. Jadi yang penting pilih varian yang mudah berbuah. Jadi walaupun dengan pupuk full organik pun anggur tetap bisa berbuah dengan bagus. Ya, terima kasih Mas Diki ya atas waktunya. Sama-sama Mas Danang. Ya, saya izin ngeliput di sini ya. Oh ya, monggo. Ya. Terima kasih. Ya, sama. Nah teman-teman, kalau yang belum tahu air lindi itu seperti ini teman-teman buatnya, mungkin agak deketin Mas. Ini ya dari sampah seperti ini, Nah, jadi teman-teman pasti punya banyak limbah sampah di rumah. Walau ini baunya agak tidak enak, tapi ini ternyata pupuk yang sangat luar biasa ya. Jadi pemanfaatan organik. Terus nanti dari lubang. Nah, dari lubangnya ini netes airnya. Nah, ini jadi netes airnya seperti ini. Ada magotnya juga ya. Nah, dari air ini lalu setelah itu dimasukkan ke galon-galon seperti ini. Jadi galon seperti ini dijemur dan jadi pupuk organik. Ketika dijemur nanti biasanya magotnya udah nggak ada ya Mas ya. Nah, ketika dijemur magotnya biasanya udah nggak ada, udah mati karena panas. Dan nanti untuk pemakaiannya biasanya 1:10. Jadi misalnya 1 gelas air lindi nanti ditambah 10 gelas air biasa untuk penyiraman. Jadi seperti itu untuk pemupukannya, ini sangat luar biasa sekali. Ketika nanti harga pupuk yang melambung tinggi, ini bisa jadi alternatif yang luar biasa. Ini dengan Mas Diki ini. Ya makasih banyak ya Mas ya. Yuk, Jadi sama-sama. sharing ilmunya yang luar biasa, kita diberi kesempatan untuk main ke sini. Jadi semoga bisa bermanfaat ya Mas ya. Amin. Jadi amal ibadah buat Masnya juga. Amin. Ya, jadi teman-teman nanti yang berbudaya anggur bisa mencoba sendiri di rumah dan bisa membuahkan dengan bagus Mas. Iya. Ya. Tetap Ya, semangat nganggur. Terus jangan pesimis kalau misalkan harga pupuk mahal, cari solusi lain. Masih banyak pupuk organik cair, itu masih banyak jenisnya. Salah satunya kita aplikasi air lindi. Bagi teman-teman silakan berinovasi sendiri-sendiri. Nah,
Itu jadi pesan-pesan dari Mas Diki. Jadi kita main ke sini kita dapatkan ilmu yang luar biasa teman-teman. Yang pasti tetap semangat, salam sehat selalu ya. Tetap nanam anggur. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Denang.